warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciawati, peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua, program pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Jember, dengan nomor induk mahasiswa 2300 29 11 001 dengan nomor ujian 20 23 60 67 50. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023 membuat video praktek pembelajaran tentang materi gangguan sistem ekspresi pada manusia. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Siti Ramadhani. Kenapa? Sakit. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, Naila. Kenapa Naila? Sakit. Ada lagi? Baik, kita doakan semoga teman kita yang lagi sakit diberikan kesembuhan biar bisa bergabung dengan kita semua. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu yang lalu, masih berkaitan dengan sistem ekspresi manusia. Minggu yang lalu kita bahas mengenai apa? Ya, mengenai organ penyusun sistem ekspresi manusia. Coba, macam-macam organ penyusun sistem ekspresi manusia apa saja? Ginjal, kemudian hati, kemudian kulit, dan paru-paru. Nah, perlu kalian ketahui ternyata organ penyusun sistem ekspresi manusia itu bisa mengalami yang namanya gangguan atau yang mengalami kelainan. Nah, kelainannya apa saja? Nah, kita akan bahas di materi hari ini, yaitu berkaitan dengan gangguan atau kelainan pada sistem ekspresi manusia. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus belajar mengenai sistem ekspresi pada manusia, Ibu? Supaya kita paham, supaya kita tahu bahwa ternyata keringat yang kita hasilkan itu merupakan zat yang dihasilkan oleh kulit dan harus kita keluarkan. Kalau tidak, akan menjadi toksin, akan menjadi racun bagi tubuh kita. Kemudian juga urin. Ternyata di dalam urin itu mengandung zat yang berbahaya, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh. Kalau tidak, akan menjadi toksin atau racun. Nah, urin itu merupakan zat metabolisme yang dihasilkan oleh apa? Oleh ginjal. Nah, sehingga, oh iya Bu, kalau seandainya kita tidak menghasilkan urin, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Kan gitu toh? Nah, paling tidak kalian harus tahu kenapa ya, penyebabnya apa, kemudian cara pencegahannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan pelajari semuanya di dalam mengenai gangguan sistem ekspresi pada manusia. Nah, adapun tujuan akhir dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi penyebab kelainan atau gangguan sistem ekspresi pada manusia. Terkait apa nanti? Kemarin kan beberapa minggu yang lalu kita dihebohkan dengan fenomena yang namanya gagal ginjal yang terjadi pada anak balita. Ya, itu merupakan kejadian yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua,
kalian mampu menganalisis gejala-gejala atau kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Kemudian yang ketiga, kalian mampu memprediksi kelainan atau gangguan sistem ekskresi pada manusia. Dan yang keempat, kalian nanti mampu mengkomunikasikan ya gejala-gejala apa, kelainan-kelainan apa yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Ini adalah tujuan akhir pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada modal pembelajaran. Modal pembelajaran kita itu nanti diawali dengan kalian akan mengamati video. Berkaitan dengan apa, Ibu? Berkaitan dengan kasus gagal ginjal yang terjadi pada balita. Ya kan? Kenapa ya balita kok bisa terkena penyakit gagal ginjal? Padahal balita yang usianya baru 1-6 bulan itu hanya menyusu pada ibunya. Kok bisa terkena penyakit gagal ginjal? Nanti akan kita bahas ya, akan kita bahas di materi hari ini. Nah, kemudian adapun penilaian di dalam proses belajar hari ini yang akan Ibu nilai pada kalian, yaitu yang pertama mengenai penilaian sikap. Nah, bagaimana nanti sikap kalian pada saat berdiskusi? Apakah kalian nanti bekerja sama atau tidak? Nanti akan Ibu nilai. Ya. Jadi penilaian sikapnya adalah bekerja sama. Kemudian bernalar kritis, artinya apa? Bagaimana kalian nanti bisa memecahkan masalah yang ada pada video yang telah kalian amati tadi. Nah, sehingga kalian juga tahu bagaimana cara pencegahan dari penyakit yang diamati di video nanti, kemudian kelainannya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kalian nanti sudah melakukan diskusi dan lain sebagainya, barulah nanti kita melakukan yang namanya presentasi. Nah, presentasi juga Ibu akan nilai bagaimana kalian nanti bekerja sama untuk menjawab pertanyaan, kalau nanti seandainya ada kelompok lain yang bertanya. Kemudian yang terakhir nanti ada post test. Nah, post test nanti akan dilakukan di akhir proses pembelajaran. Tujuannya apa, Ibu? Untuk mengetahui seberapa pengetahuan kalian mengenai materi yang sudah kalian pelajari tadi. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk soal pretest. Ibu adakan pretest ini tujuannya adalah Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Bagaimana, sejauh mana kalian tahu dan paham akan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jelas ya? Sekarang kita mulai. Silakan kalian buka masing-masing HP. Ya, HP kalian di situ. Ibu akan share link dari, oke ya, Ibu mulai ya. Ibu mulai soal pretestnya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, betul berapa kalian? 2. Betul 2. Betul? 3. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masuk kepada pertanyaan pemantik. Coba kalian amati di sini. Ini adalah gambar apa? Orang minum sambil? Nah, di sini kan ada tanda seperti tanda silang, ya, atau dilarang. Kenapa kita minum sambil berdiri itu kok dilarang? Karena apa? Tidak baik. Kemudian karena apa lagi? Karena bahaya, karena tidak boleh dalam Islam. Nah, untuk mengetahui kenapa ya, pada saat kita minum sambil berdiri itu kok tidak diperbolehkan? Apakah ada kaitannya dengan gangguan kesehatan? Nah, ada. Berarti nanti kita akan buktikan jawaban dari kalian.
Apakah memang betul ada kaitannya dengan gangguan kesehatan pada saat kita minum sambil berdiri? Sekarang kita masuk ke kegiatan yang inti. Silahkan kalian amati video yang Ibu tampilkan di depan. Penyakit gagal ginjal akut pada anak menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana tidak, menurut laporan Kementerian Kesehatan hingga 18 Oktober 2022, ada 206 kasus gangguan ginjal akut yang tersebar di wilayah Indonesia. Rentang usianya pun beragam, mulai dari anak usia 6 bulan sampai 18 tahun. Hingga kini penyebabnya belum pasti. Namun, ada dugaan gagal ginjal akut pada anak terkait infeksi adenovirus, leptospirosis, serta efek obat batuk yang mengandung etilen glikol. Gagal ginjal pada anak ini sebenarnya sudah mulai terdeteksi sejak awal 2022. Namun, lonjakan kasus yang banyak menyerang anak balita ini mulai terjadi sejak Agustus 2022 dan memuncak pada September 2022. Dengan adanya lonjakan kasus ini, orang tua diminta tidak panik namun tetap waspada. Mereka juga perlu mengenali apa saja gejala gagal ginjal akut pada anak. Sudah? Nah, sekarang silahkan kalian duduk per kelompok seperti biasa. Kelompoknya masing-masing silahkan kalian mengambil posisinya. Silahkan. Silahkan. Sudah ya? Oke. Sudah duduk per kelompok? Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini nanti silakan kalian isi sesuai dengan topik atau sesuai dengan materi yang sudah kalian tadi lihat di video, yaitu mengenai fenomena gagal ginjal pada anak balita. Oke, silakan Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian buka LKPD-nya. Dan yang terlebih dahulu yang kalian lakukan adalah membaca petunjuk penggunaan LKPD. Karena di petunjuk penggunaan LKPD di situ juga sudah Ibu arahkan kalian bagaimana kalian mencari sumber informasi atau sumber belajar yang ada di teknologi, yaitu HP atau laptop. Silakan dibaca dulu petunjuk penggunaan LKPD, setelah itu baru nanti kalian mengisi soal-soal atau pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk mengisi LKPD ini, Ibu kasih waktu kalian adalah 20 menit. Silakan dikerjakan. Nah, untuk mencari sumber informasi atau sumber belajar bisa kalian scan ya di sini ya, ada kan ya di LKPD-nya. Silakan di-scan di depan. Scan barcode. Ini ada di petunjuk penggunaan. Oke. Coba silakan di barcode. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan ke Ibu. Ini masing-masing nanti masing-masing kelainan. Ini kelainannya apa saja? Ini. Oke. Nah, berarti nanti dicari penyebabnya apa, bagaimana cara pencegahannya. Ya, masing-masing dari kalian itu nanti mencari kelainan sama cara pencegahannya. Ya, coba kamu dibaca di sini. Ini berkaitan dengan apa kan? Sistem ekskresi. Di sistem ekskresi itu kan beberapa
ada organ yang menyusun sistem ekskresi. Selain ginjal kan ada hati, ada kulit, ada paru-paru. Nah, silakan di situ dicari kelainannya berupa apa saja. Ya, silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Siapa di antara kelompok kalian yang mau maju ke depan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok? Oke, silakan. Ya, kelompoknya Mariatul Kiptia. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mariatul Kiptia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Dari video yang ditayangkan dapat kami simpulkan bahwa balita tersebut terkena gagal ginjal karena infeksi adenovirus hingga efek obat yang mengandung etilen glikol. Penyebab terjadinya gagal ginjal yaitu kebiasaan merokok, gaya hidup penderitanya, berkurangnya aliran darah pada ginjal yang disebabkan oleh pendarahan, dehidrasi berat atau SOM. Cara mencegah penyakit gagal ginjal adalah menjaga kadar gula darah tetap normal, rajin beraktivitas fisik dan berolahraga, tidak merokok, minum air 8-10 gelas per hari, jaga berat badan ideal. Penyakit organ ekskresi lainnya adalah kelainan pada hati. 1. Kanker hati. Kanker hati biasanya disebabkan oleh penyakit alkoholisme kronis atau kelainan genetik. 2. Sirrosis hati yang disebabkan oleh hepatitis dan penyalahgunaan alkohol kronis. 3. Hepatitis. Penyebabnya adalah peradangan hati. Kelainan pada paru-paru biasanya ada tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. 2. Asma. Ialah saluran pernafasan yang sangat sensitif. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apakah dari audien ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan berdiri, Mbak. Sebutkan namanya. Penyebab utama kanker hati adalah mengidap alkoholisme kronis atau kelainan genetik. Ya, sudah? Ada yang mau menambahkan? Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang masuk ke kelompok yang berikutnya untuk presentasi, yaitu kelompoknya siapa? Ya, silakan kelompoknya Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Dari studi kasus yang ada di video, dapat kami simpulkan bahwa salah satu gangguan sistem ekskresi pada manusia pada organ ginjal adalah gagal ginjal. Penyebabnya penyumbatan sistem penyalinan ginjal oleh sel darah merah yang hancur, trauma luka bakar, dehidrasi, pendarahan, cedera atau operasi. Adapun gangguan pada organ ekskresi lainnya adalah 1. Batu ginjal, 2. Nefritis, 3. Uretritis, 4. Diabetes mellitus, 5. Pneumonia, 6. Biang keringat, 7. Penyakit kuning. Adapun batu ginjal disebabkan oleh terlalu banyaknya mengonsumsi garam, mineral, dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Solusinya ialah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam, dan tidak sering menahan kencing. Yang kedua ialah nefritis. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Solusinya ialah dengan proses cuci darah atau pencekokan ginjal. Yang ketiga ialah uretritis. Uretritis disebabkan oleh infeksi seksual menular. Solusinya dengan memberikan obat antibiotik atau antivirus dan juga kateterisasi uretra. Yang keempat ialah diabetes mellitus. Diabetes mellitus disebabkan oleh penyakit autoimun. Solusinya ialah dengan rajin berolahraga, menjaga berat badan tetap ideal, rajin minum air putih. Yang kelima ialah pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Solusinya ialah dengan memberikan obat antibiotik dan penisilin.
Yang keenam ialah biang keringat. Biang keringat disebabkan oleh tersumbatnya kelenjar keringat dan solusinya ialah dengan mengompres dingin area tubuh yang timbul biang keringat selama 15-20 menit. Yang ketujuh ialah penyakit kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh meningkatnya kadar bilirubin di dalam darah. Solusinya ialah dengan batasi konsumsi minuman beralkohol. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apakah dari audien ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Zainatul Kamila. Saya akan bertanya, apa penyebab utama pneumonia? Terima kasih. Penyebab utama pneumonia adalah infeksi virus, bakteri, dan jamur. Ya, apakah ada yang lain? Oke, sudah? Apa ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk pemenang. Berikutnya yaitu kelompoknya siapa? Saya. Ya, kelompoknya Wardanistin. Oke, silakan kelompok Wardanistin untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Wardanistin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang video yang telah kami lihat tadi. Menurut kami, video yang ada di sini mempunyai kasus permasalahan tentang gagal ginjal yang ada pada anak balita atau anak sampai berumur 18 tahun. Hipotesisnya adalah disebabkan oleh peradangan multisistem pada anak-anak. Yang kedua, munculnya infeksi lain akibat virus dan bakteri. Yang ketiga, juga adanya kasus obat virus yang mengandung parasetamol. Rumusan masalah, gejala gagal ginjal bisa dilihat perubahan dengan warna urein. Gagal ginjal juga terjadi pada balita diakibatkan oleh infeksi saluran pencernaan yang utama. Kelainan yang ada pada ginjal yaitu anuria, glikosuria, albuminuria, hematuria, dan salah satunya lagi infeksi ginjal, batu ginjal, gagal ginjal akut, dan gagal ginjal kronis. Adapun penyebab terjadinya gagal ginjal ialah berkurangnya aliran darah pada ginjal, cedera parah pada ginjal, luka bakar yang parah, komplikasi hipertensi akibat hipertensi berat yang tidak diobati, infeksi parah seperti sepsis, alergi parah atau anafilaksis, baru menjalani operasi besar. Penyelesaiannya ialah menerapkan gaya hidup sehat, mengonsumsi makanan sehat bagi ginjal, melakukan pemeriksaan secara rutin, menghindari konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Adapun macam-macam kelainan organ karena kulit dan mata jadi dingin, kulit terasa gatal dan lemah, cepat lelah, kulit berwarna gelap, feses berwarna hitam, perut bengkak dan nyeri, bising dan muntah, nafsu makan hilang, kaki dan pergelangan kaki buka. Adapun macam-macam kelainan organ paru-paru. Kadang paru-paru mengap, mungkin ini adalah karena adanya infeksi akibat paparan virus bakteri dan jamur, penyakit Leishmaniasis. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atika. Saya akan bertanya, apa penyebab utama penyakit gagal ginjal? Terima kasih. Penyebab utama dari gagal ginjal adalah berkurangnya aliran darah pada ginjal, luka bakar yang parah, komplikasi hipertensi akibat hipertensi berat yang tidak diobati. Yang terakhir adalah alergi parah atau anafilaksi. Ada yang mau menambahkan atau tanya lagi? Tidak ada? Tidak ada. Silakan ditutup. Kelompok selanjutnya yaitu kelompoknya siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Sayyidah Rahmatila. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Sayyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah balita mengalami gagal ginjal karena infeksi adenovirus dan efek obat-obatan. Terjadi pada ginjal adalah batu ginjal. Penyebabnya ialah batu ginjal dan menumpuk di bagian ginjal. Adapun cara mengatasinya ialah memperbanyak air putih, mengonsumsi obat-obatan, mengurangi konsumsi MSG, dan makanan hasil produk hewani. Pencegahannya ialah apabila memiliki gangguan pada ginjal, maka harus berkonsultasi pada dokter secara rutin dan mengikuti instruksi pengobatan. Bagi penderita diabetes, maka usahakan selalu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjalankan kebiasaan hidup sehat seperti rutin olahraga dan menjaga pola makanan sehat. Adapun gangguan organ ekskresi lainnya adalah yaitu terdapat pada hati, yaitu hepatitis, hemokromatosis, sirosis, kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh adanya infeksi virus pada hati. Sirosis disebabkan oleh ketika organ hati rusak akibat terbentuknya jaringan perut karena infeksi virus dan akibat kecanduan alkohol. Abses hati disebabkan karena adanya infeksi atau parasit. Adapun kelainan paru-paru, tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pneumonia, paru-paru basah disebabkan infeksi virus atau bakteri. Kanker paru-paru disebabkan mutasi gen dari sel-sel dalam organ tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Nama saya Wardatus Soleha, saya akan bertanya. Apa saja pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit diabetes? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pencegahan tentang penyakit diabetes. Yaitu bagi penderita diabetes, maka usahakan selalu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mungkin ada lagi? Sudah? Ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan. Good job untuk kalian semua, tepuk tangan. Ibu akan mencoba untuk mengevaluasi, menganalisis dari hasil diskusi kalian, yaitu berkaitan dengan kelainan atau gangguan organ penyusun sistem ekskresi. Yang pertama di situ ada organ ginjal, yaitu gangguannya adalah gagal ginjal. Yang kedua, infeksi ginjal. Yang ketiga, bagus. Yang keempat, radang ginjal. Sekarang kita organ hati dan kulit, gangguannya adalah hepatitis. Selanjutnya, bagus. Kemudian sirosis hati. Selanjutnya, kemudian jerawat. Yang terakhir, nah kemudian organ selanjutnya yaitu paru-paru, gangguannya apa saja? Kemudian TB, kemudian pneumotoraks, dan yang terakhir nah, ini adalah gangguan yang terdapat pada organ penyusun sistem ekskresi. Selanjutnya kita simpulkan bersama-sama hasil dari diskusi kalian dan juga hasil dari presentasi kalian semua. Baik, kita simpulkan sama-sama ya. Silakan. Baik, kita simpulkan sama-sama ya hasil dari diskusi kelompok kalian. Oke. Kesimpulan yang pertama yaitu berkaitan dengan organ ginjal, yaitu ada kelainan apa saja di organ ginjal? Batu ginjal. Apa? Oke, yang pertama adalah batu ginjal. Penyebabnya adalah apa? Terlalu banyak mengonsumsi garam, mineral, dan kekurangan minum air. Iya, terlalu banyak mengkonsumsi garam, mineral, dan kekurangan minum air. Oke, good. Kemudian yang kedua masih ginjal, yaitu apa saja? Lagi? Infeksi ginjal. Ya? Infeksi ginjal. Infeksi ginjal.
Penyebabnya apa? Oke, pola hidup yang tidak sehat. Good. Yang ketiga? Oke, gagal ginjal akut. Penyebabnya adalah apa? Perokok yang berlebihan. Jangan lupa mengkonsumsi alkohol. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk kepada organ hati. Gangguannya apa saja? Yang pertama, hepatitis. Hepatitis disebabkan oleh yaitu oleh infeksi. Hepatitisnya disebabkan oleh apa? Infeksi virus. Nama virusnya adalah apa? HIV. Ya, karena hepatitis ini banyak macam-macamnya ya. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. Nah, nama virusnya juga berbeda-beda. Kalau hepatitis A berarti virusnya adalah HAV. Kalau B, HAV. Kalau C, kalau D, HAD. Oke, kemudian yang kedua gangguan pada hati adalah sinosis. Penyebabnya adalah apa? Iya, penyakit disebabkan karena infeksi virus. Yang ketiga, kanker hati. Ini disebabkan kelainan genetik atau penyakit keturunan. Selanjutnya yaitu paru-paru. Apa saja gangguannya? Pneumonia. Oke, pneumonia disebabkan oleh Infeksi akibat paparan virus bakteri jamur. iya, paparan virus, bakteri dan jamur. Oke, good job. Selanjutnya yang kedua, TBC disebabkan karena oke, nama bakterinya adalah apa? Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, asma. Nah, ini ada beberapa gangguan pada organ penyusun sistem ekskresi. Nah, semua gangguan ini bisa kita cegah dengan cara apa? Good job menerapkan hidup sehat. Tepuk tangan untuk Danis tim. Sekarang kita lanjutkan yaitu post test atau kita melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa paham pengetahuan tentang gangguan sistem ekskresi pada manusia. Untuk link post testnya sudah Ibu share di masing-masing grup ya. Di situ ada beberapa grup di HP kalian, silakan kalian buka. Sudah? Berapa hasil dari proses kalian? 100. Oke, good job untuk kalian semua. Sekarang kita lihat ya, jawabannya adalah apa? Untuk soal yang pertama, kira-kira ini jawabannya adalah apa? B. Diabetes mellitus. Karena di sini ada kalimat terdapat kandungan glukosa pada urin parituan. Oke, kemudian nomor 2. Nomor 2 ini jawabannya adalah apa? A. Oke, karena di sini masih mengandung senyawa protein dalam jumlah yang tidak normal. Good job, jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 3, jawabannya adalah C. Albuminuria. Karena ini ada urin orang tersebut berupa menjadi berwarna keunguan. Kemudian soal yang keempat, yaitu 1
2, 3, dan 5. Kemudian soal yang terakhir adalah karena ini ada perbedaan di masing-masing urin, sehingga orang tersebut mengalami kelainan yang disebut kelainan apa? Oke, good job untuk kalian semua. Sekarang kita refleksikan proses pembelajaran dari awal sampai terakhir. Nah, silakan kalian jawab ya pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama di situ, di bagian aktivitas apa yang membuat kalian itu menjadi menyenangkan dalam belajar biologi hari ini? Diskusi. Diskusi. Kemudian apa lagi tadi? Presentasi. Oke, menjawab kuis karena menggunakan aplikasi ya? Ya. Oke, yang kedua, apakah saya sudah bekerja sama dalam aktivitas diskusi maupun presentasi? Ya. Sudah kerjasama? Dan yang terakhir, apakah saya sudah menguasai seluruh materi yang disampaikan oleh Ibu hari ini? Sudah. Kategorinya baik, cukup, apa kurang? Baik. Oke, good job untuk kalian semua. Terima kasih. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tindak lanjut untuk materi hari ini. Yang pertama adalah organ penyusun ekskresi. Itu kan ada ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Nah, intinya adalah bagaimana cara kita menjaga supaya kesehatan organ ekskresi itu tetap terjaga. Yang pertama adalah minum cukup air. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan yang sehat. Sekarang kan banyak sekali kan makanan-makanan yang cepat saji. Kemudian yang ketiga yaitu batasi konsumsi. Nah, konsumsi alkohol dan kafein. Selanjutnya apa? Hindari merokok. Kemudian rutin berolahraga. Kemudian ini yang penting ini. Biasanya kan kalian sering menahan buang air kecil. Ya, mulai sekarang karena kalian sudah tahu dampaknya seperti apa, maka kalau pengen buang air kecil, segeralah untuk buang air kecil. Selanjutnya adalah karena memang salah satu dampak yang ditimbulkan pada saat kita menahan air kencing, ya itu adalah mengakibatkan terjadinya infeksi saluran kemih dan biasanya ditandai dengan kencing yang agak sakit, ya kan? Lah itu tanda-tanda, salah satu tanda infeksi saluran kemih. Selanjutnya, nah makanya kita harus berolahraga. Salah satu tujuannya adalah supaya menjaga berat badan kita. Kalau terkena obesitas, maka dengan mudah sekali kita akan terkena berbagai macam penyakit yang menyerang organ dalam kita. Ya, selanjutnya adalah rutin pemeriksaan kesehatan. Paling tidak minimal 1 tahun sekali kita check up, kontrol seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita untuk memastikan apakah ada gangguan atau tidak. Dan yang terakhir, hindari penggunaan obat-obat tertentu. Jangan mengkonsumsi obat yang sembarangan, harus dengan resep dokter. Oke, terima kasih. Good job untuk kalian semuanya. Nah, sekarang kita tutup belajar kita hari ini dengan doa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fana bima tanzana bi'alimna ladhi yafa'una rabbi fakina wa faki'alana wa qarabati lana fidinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.